Yesus, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan kami mengikuti sekolah minggu online. Mohon pimpinan Tuhan saat kami mengikuti kebaktian sekolah minggu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di sekolah minggu online GKI Gading Indah pada pagi hari ini. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai dengan menyanyikan sebuah lagu memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas pemeliharaan Tuhan atas kami semua, anak-anak-Mu dan hamba-Mu. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, makanan, minuman, berkat-berkat yang Tuhan berikan lewat orang tua kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari hingga hari ini. Bapa di dalam surga, Tuhan juga memberkati dengan ibadah pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami bisa mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan supaya kami bisa lebih mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini untuk setiap kakak-kakak yang bertugas dan juga untuk setiap adik-adik yang beribadah. Tuhan memberkati satu persatu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu? Adik-adik belajar apa? Adik-adik, minggu yang lalu kita belajar tentang pertobatan. Apa adik-adik arti pertobatan masih ingat? Pertobatan itu adalah berbalik arah. Kalau misalnya tadi adik-adik berjalan ke arah sebelah sini, adik-adik berbalik arah, berjalan ke arah sini. Nah, bertobat tadinya yang adik-adik dan Pak Yohanes mungkin tidak taat kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu waktu bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus, mentaati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada perubahan besar di kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu perubahan besar di kehidupanku, ya adik-adik. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku.
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Bait yang kedua, adik-adik. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jadi sejak Yesus di hati kita, itu kita bergemar, bersuka cita, karena Dia yang memberikan perubahan di dalam hidup kita yang tidak baik menjadi baik. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Nani. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu baca kitab suci ya, adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunduk, kalau mau tunduk, kalau mau tunduk. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunduk. Kitab suci, doa tiap hari, doa tunduk, mau tunduk. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Nani. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ketika hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kami mendengarkan cerita dari Alkitab, kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah juga hamba-Mu dalam menyampaikannya ya Bapa. Biarlah apa yang boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Minggu lalu, Kak Wiga bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada orang Israel. Pada waktu itu adik-adik, ada begitu banyak orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita dari minggu lalu. Hari ini kita akan belajar dari kitab Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan Lukas 3 ayat 21 sampai 22 tentang Yesus dibaptis. Pada waktu itu adik-adik,
Ada begitu banyak orang yang kagum dengan pengajaran Yohanes Pembaptis. Sebelumnya mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup banyak melakukan pelanggaran, kesalahan yang mereka lakukan terus-menerus. Tapi setelah mereka mendengar pengajaran dari Yohanes Pembaptis, mereka menyadari dan mereka bertobat. Dan mereka akhirnya memberi diri untuk dibaptiskan. Nah, di antara orang-orang yang datang itu adik-adik, mereka bertanya-tanya, jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Ya, Mesias. Apakah betul Yohanes Pembaptis ini Mesias? Apa ya kira-kira jawab Yohanes Pembaptis? Nah, Kanani akan bacakan buat adik-adik jawab Yohanes Pembaptis ada di Lukas 3 ayat 16 yang begini bunyinya. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Jadi Yohanes Pembaptis bukanlah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Adik-adik, ketika banyak orang yang ingin dibaptiskan, di antara orang-orang yang datang itu ada satu adik-adik yang juga mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Orang ini sangat spesial adik-adik, beda. Ya, adik-adik tahu siapa? Ya, Yesus. Yesus juga mau dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau orang-orang yang datang ingin dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan pelanggaran dan dosa-dosa. Mereka bertobat dan mereka dibaptis. Tapi Yesus tidak bersalah. Yesus tidak melakukan pelanggaran. Yesus juga tidak melakukan dosa. Tapi kok Yesus mau dibaptis ya adik-adik ya? Yesus mau dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda ketaatannya kepada Bapa. Sebelum memulai karya keselamatannya, Yesus dibaptiskan. Apa ya karya keselamatan yang Yesus lakukan? Yaitu menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan ketika Yesus berdoa, terbukalah langit This is my dan beloved Son, turunlah Roh Kudus in whom I dalam am rupa well burung pleased. merpati ke atasnya. Lalu terdengar suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu membuktikan bahwa Yesus mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa. Apa arti baptisan buat adik-adik dan juga buat Kanani? Yang pertama, tanda pertobatan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Kanani mau bertanya nih sama adik-adik. Nanti adik-adik boleh bertanya sama mama papa ya. Siapa yang waktu masih kecil, waktu masih bayi sudah dibaptis? Makna baptisan yang adik-adik terima dan juga Kanani waktu masih bayi itu orang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan Yesus. Nah, nanti ketika adik-adik sudah mulai dewasa, SMA, adik-adik sudah mulai mengerti arti pertobatan yang sebenarnya, adik-adik dengan keinginan sendiri, adik-adik mau disidi atau baptis secara dewasa. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama memulai karyanya, Tuhan Yesus selalu taat dan memuliakan Bapa. Bagaimana ya kita menjadi anak yang taat dan memuliakan nama Tuhan? Adik-adik dapat melakukan yang baik.
adik-adik dapat taat melakukan firman Tuhan. Adik-adik juga selalu dengar nasihat orang tua. Adik-adik selalu berupaya melakukan yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap minggu adik-adik taat mengikuti ibadah online. Setiap hari rajin membaca firman Tuhan. Itu semua adalah bentuk adik-adik taat dan juga memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, ingatlah selalu firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat kedua, yang demikian firman-Nya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi adik-adik selalu ingat untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik melakukan yang baik, melakukan yang benar, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan adik-adik juga selalu bermazmur, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur, berbuat sesuatu yang baik, selalu berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, adik-adik mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan ketika kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar ya Bapa melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau belajar taat kepada Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus sudah taat kepada Bapa. Kami juga mau taat kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kami selalu diingatkan untuk melakukan yang baik. Kami selalu diingatkan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukan yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong sehingga kami terus setiap hari melakukan yang benar dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Adik-adik, seperti minggu-minggu yang sudah lewat, diinformasikan bahwa adik-adik bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik menyisihkan uang adik-adik di dalam amplop. Jadi adik-adik menyimpan persembahan adik di dalam amplop khusus yang sudah disediakan. Lalu nanti waktu kita sudah bisa sekolah minggu di gereja, adik-adik membawa amplop tersebut dan dipersembahkan ke gereja supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan lewat GKI Gading Indah. Atau cara yang kedua, adik-adik bisa minta tolong papa mama, atau adik-adik bisa transfer ke rekening BCA GKI Gading Indah. Nomor rekeningnya tercantum di informasi sekolah minggu yang kita kirimkan lewat grup-grup WA orang tua dan grup-grup WA adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Dan doamu
penuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita Kathleen dari kelas 5. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengumpulkan kami hari ini di kebaktian secara online. Dengan rendah hati kita mengumpulkan persembahan ini untuk berkat gereja dan juga orang sekitar kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan. Amin. Nah, jadi kita tiba di akhir dari sekolah minggu online pagi hari ini. Nah, jadi kita bersyukur karena sudah boleh beribadah pada pagi hari ini. Kakak-kakak sekolah minggu berdoa untuk setiap adik-adik supaya firman yang sudah ditaburkan pagi hari ini menjadi seperti benih di dalam hati setiap adik-adik yang akan bertumbuh menjadi besar dan berbuah pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati, dan kita akan mengakhiri dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di akhir dari sekolah minggu kami pagi hari ini, kami ingin menaikkan syukur kami karena kami sudah boleh memuji nama Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini, baik lewat cerita, baik juga lewat puji-pujian yang kami nyanyikan, itu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, yang bertumbuh menjadi besar dan berbuah pada waktunya. Biarlah anak-anakmu Tuhan berkati memasuki minggu yang baru, ketika anak-anakmu ini juga harus belajar sekolah lewat online. Tuhan beri hikmat, bijaksana, kepandaian, juga kesehatan, kekuatan di dalam mengikuti setiap pelajaran. Tuhan persiapkan anak-anakmu ini menjadi anak-anak yang kelak menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik.